Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tulis. Laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 besok malam antara Indonesia kontra Irak bakal berlangsung sangat-sangat ketat dan panas. Pasalnya kedua tim tak ingin melepas kesempatan kedua untuk meraih tiket Olimpiade Paris 2024. Setelah kesempatan pertama, Irak dan Indonesia gagal lolos ke final. Keduanya juga pasti ingin menghindari wakil Afrika Guinea dalam laga hidup mati terakhir babak playoff zona Asia dan Afrika pada 9 Mei 2024 di Jepang. Pertanyaannya, seberapa besar peluang tim Garuda menyingkirkan Irak untuk menyegel tiket Olimpiade? Usai timnas Garuda digilas Uzbekistan 0-2, ada sahabat bola mania yang bertanya, mengapa timnas Garuda mainnya jelek melawan Uzbekistan? Saya menyaksikan tim Garuda tak berkutik lawan Uzbek. Saya melihat ada sistem yang berubah dari permainan timnas Garuda. Perubahan itu tampaknya akibat pelatih Sinteyong terjebak ingin fokus mengantisipasi permainan Uzbekistan yang diakui oleh STY sendiri sangat terorganisir, disiplin, dan memiliki transisi bertahan dan menyerang yang sangat cepat dan berbahaya. Akibat perubahan fokus itu, tim Garuda berusaha mengantisipasi, meladeni, dan meredam permainan organisasi yang disiplin dan transisi cepat pemain-pemain Uzbek. Di sisi lain, sadar atau tidak, timnas Garuda melupakan cara bermain dan gaya bermain yang menjadi karakter asli sepak bola Indonesia, yaitu sistem bertahan high pressing hingga ke garis tengah, lalu melakukan serangan balik cepat dari setengah atau 2/3 lapangan dengan bola-bola pendek cepat datar yang dikombinasikan dengan bola-bola crossing diagonal. Apa yang menjadi jati diri permainan Indonesia seakan hilang saat bentrok dengan Uzbekistan. Saya kurang sependapat dengan analisis media dan para pengamat bahwa Uzbekistan ternyata super hebat malam itu. Analisis mereka berdasarkan data statistik pertandingan di mana Uzbekistan begitu mendominasi. Ball position 92% berbanding 38%. Tembakan ke gawang Uzbekistan melakukan 28 kali, sementara Indonesia hanya 4 kali. Tembakan yang menemui sasaran Uzbekistan melakukannya 4 kali, sementara Indonesia tidak satu pun tembakan ke gawang yang tepat sasaran. Kalau membaca statistik itu, Uzbekistan sepertinya memang begitu hebat dan perkasa. Padahal seharusnya tidak. Karena tim Garuda sudah terbukti tampil hebat melawan tim yang lebih hebat dari Uzbek, yaitu Australia dan Korea Selatan. Jadi Uzbekistan terlihat hebat karena tim Garuda sebenarnya tidak bermain sesuai jati dirinya. Sebaliknya, mencoba meladeni kualitas pemain dan taktik permainan dari Uzbekistan. Kalau demikian, bagaimana kita menjelaskan Uzbekistan bisa mendominasi atas Indonesia malam itu? Padahal kelas Uzbekistan masih di bawah Australia dan Korea Selatan yang justru telah kita singkirkan. Dari aspek taktikal, ada dua penjelasan umum yang rasional. Pertama, lini pertahanan kita selalu bisa dipaksa oleh penyerang dan gelandang Uzbek untuk mundur dan bertahan di sekitar garis 16. Pemain-pemain Uzbek sukses memblok serangan kita dengan pressing ketat dan memotong aliran bola box to box dari lini belakang ke lini tengah, atau dari gelandang ke gelandang, atau dari gelandang ke penyerang. Pemain-pemain Uzbekistan sukses melakukan pressing dan memaksa kita untuk terus bertahan di lini bawah. Ketika sukses merebut bola dari pemain kita, pemain-pemain Uzbekistan melakukan transisi menyerang dengan cepat dan mengancam gawang Fernando Ari. Bukti kedua bahwa tim Garuda kehilangan jati diri saat melawan Uzbekistan ialah lini serang kita mati kutu, tak berdaya. Ramadan Sananta terisolir di lini depan. Nyaris tak ada aliran bola. Nyaris tak ada permainan 1-2 antara gelandang, Marcelino, Witan, dan juga bek sayap Aran Pratama ataupun Fajar Faturrahman di kanan. Mengapa itu terjadi? Karena bola dari lini belakang sudah dikunci oleh pasukan Uzbekistan di area tengah. Ingat bahwa pelatih Uzbekistan menyatakan timnya sukses ke semifinal dengan cetak 12 gol tanpa kebobolan karena semua pemain Uzbekistan bertahan dan sama-sama menyerang. Fatalnya, saya melihat bahwa dalam situasi seperti itu tidak ada perubahan taktik dari pelatih Sinteyong untuk mengatasi kemacetan serangan Indonesia dari lini bawah, tengah, dan depan. Misalnya, dengan memakai taktik direct play, dengan bola-bola long passing dari lini belakang atau dari kiper langsung ke Ramadan Sananta atau ke Marcelino ataupun ke Witan di kedua sayap untuk menghindari lini tengah yang sudah dikepung oleh barisan gelandang Uzbekistan.
Justru taktik itu baru muncul 10-15 menit terakhir ketika kita sudah main dengan 10 pemain dan tertinggal 0-2 dengan masuknya 3-4 pemain pengganti sekaligus. Sejak saat itu saya melihat bahwa 3 bek tengah kita termasuk kiper kerap melakukan low passing dari belakang langsung ke lini depan, sehingga beberapa kali kita bisa melihat bagaimana pemain-pemain kita berhasil merepotkan pertahanan Uzbek. Kita tentu berharap tim Garuda tidak mengulangi kesalahan mendasar yang sama dalam laga sangat krusial melawan Irak, yaitu harus bermain sesuai filosofi dan sistem yang cocok, sesuai dengan gaya bermain yang menjadi karakter dan kekuatan sepak bola Indonesia. Jangan terjebak adu kualitas teknik, taktik, postur, dan fisik melawan pemain-pemain Irak. Jangan pula tersandra oleh ketidakberdayaan pasukan Sinteyong ketika dilabrak oleh Irak 1-5 di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kalah 1-3 di putaran final Piala Asia awal tahun 2024 lalu. Lupakan semua itu dan kembali fokus pada aspek-aspek yang menjadi kekuatan tim Garuda, seperti telah ditunjukkan saat melawan Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Kembali ke pertanyaan awal, bagaimana caranya tim Garuda bisa memukul, bisa melabrak Irak? Dari aspek teknis taktis, jawabannya tim Garuda harus berpegang teguh pada filosofi, sistem, atau cara bermain, serta gaya bermain khas Indonesia yang agresif, cepat, rapat, dengan bola-bola datar menyusur tanah. Optimalkan kelebihan pemain Indonesia yang cepat, lentur, punya gerakan eksplosif dan lincah bermain di ruang sempit. Hanya dengan mengoptimalkan kelebihan-kelebihan itu, maka kelemahan teknik, postur, dan fisik pemain kita bisa tertutupi. Karena itu, jangan terlalu hiraukan kelebihan teknik, postur, dan kekuatan pemain-pemain Irak. Jadi, jangan mengulangi kesalahan saat kita tidak berdaya di hadapan Uzbekistan. Apapun situasi di lapangan, misalnya, Irak melakukan pressing ketat sejak di area pertahanan kita, seperti yang dilakukan Uzbek. Pelatih Sinteyong harus percaya dan terus memompa semangat para pemain untuk mengalahkan Irak dengan cara dan gaya main khas Indonesia. Karena Irak, tim Timur Tengah, maka Sinteyong harus percaya bahwa Marcelino dan kawan-kawan bisa mengulangi kedikdayaan saat menghancurkan Yordania 4-1 dan sepekan sebelumnya mampu mengalahkan tim Timur Tengah lainnya, Uni Emirat Arab. Strategi besarnya, kita atau tim Garuda harus memaksa Irak untuk bertarung di 2/3 lapangan dengan melakukan high pressing, di mana 3 bek sentral kita mendorong gelandang kita dan mendorong penyerang dari Irak mundur atau maju sampai ke garis tengah. 3 bek sentral kita jangan mau dipaksa untuk turun bertahan di garis 16 kita. Namun bersamaan dengan itu, dengan dorong gelandang ataupun penyerang dari Irak ke garis tengah, maka 4 gelandang kita plus 2 penyerang sayap langsung merapat dan berkumpul di daerah tengah untuk melakukan pressing kolektif dan merebut bola secepat mungkin dari pemain-pemain Irak. Pressing kolektif di area tengah bisa efektif karena kita unggul dalam 2 pemain, yaitu 3 penyerang sayap plus 4 gelandang. Ada konsekuensi dari taktik high pressing. Trio center back kita, Komang Teguh, Hafner, dan Ferrari, dan 2 gelandang jangkar kita, yaitu Ivar Jenner dan Nathan, harus secara disiplin mengawal striker tengah dan gelandang tengah dari Irak dengan melakukan kombinasi pertahanan dengan taktik man-to-man atau zonal marking secara cermat dan teliti. Demikian juga kiper Fernando Ari harus siaga 1 untuk keluar menghalau bola, terutama bola-bola terobosan panjang pemain tengah Irak yang diarahkan di belakang dari pemain belakang kita, dari 3 bek kita. Sementara Arhan Pratama di kiri dan Fatur Rahman di kanan harus cerdas membagi fokus. 60% menggalang pertahanan bersama trio center back dan 40% mendukung serangan. Fokus Arhan dan Fatur Rahman bertahan hingga sampai 60% karena Irak pasti mengandalkan lebar lapangan dalam melancarkan serangan, seperti yang dilakukan oleh Uzbekistan. Dan seperti tim Irak senior yang menggilas timnas senior kita 5-1 di Piala Dunia 2026 dan di Piala Asia 2024 kita menyerah 1-3. Serangan sayap pemain Irak yang cepat dan kuat dalam duel 1 lawan 1 harus menjadi fokus perhatian dari 2 gelandang sayap kita, Arhan di kiri maupun Fajar di kanan. Ingat kelalaian kecil Arhan pertama saat melawan Korea Selatan dan Uzbekistan yang kurang melakukan pressing karena
penyerang sayap kanan dari lawan. Akibatnya, pemain sayap Korsel agak leluasa melepaskan crossing ke jantung pertahanan yang melahirkan gol pertama Korea Selatan. Begitu juga penyerang sayap kanan Uzbekistan dengan leluasa membidik bola crossing ke mulut gawang Hernando Ari yang berdua gol. Salah satu prinsip bertahan dalam sepak bola modern ialah selalu berusaha menghalangi penyerang sayap melepaskan crossing dengan leluasa ke daerah atau ke jantung pertahanan. Lalu fokus 40% lagi Arhan dan Fajar naik mendukung serangan, baik dengan menyusur pinggir lapangan di kiri dan di kanan sambil sesekali melakukan kombinasi dengan menusuk, melakukan gerakan diagonal masuk ke jantung pertahanan untuk merusak konsentrasi lini pertahanan Irak. Gerakan supporting serangan menjadi penting dilakukan oleh Arhan dan Fajar agar bisa melakukan kombinasi bola-bola pendek yang menjadi ciri khas pemain Indonesia ketika masuk era pertahanan dari Irak. Dan ada 3 manfaat dari sistem high pressing dan taktik pressing kolektif yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain kita. Pertama, organisasi permainan Irak akan rusak jika kita melakukan pressing ketat di 2/3 lapangan. Mereka akan kesulitan mengontrol bola dan melakukan passing secara leluasa di area tengah yang sudah dipersempit karena 3 back center kita dorong permainan ke daerah tengah. Pemain kita akan mudah mengganggu dan merebut bola dari pemain Irak karena area permainan menjadi lebih sempit dan kita unggul dalam jumlah pemain. Yang saya katakan tadi, ada 4 gelandang dan 2 penyerang sayap melakukan permainan kolektif dengan masuk dan merapat di area lini tengah. Manfaat kedua, kita melakukan sistem high pressing, taktik melakukan pressing hingga ke area tengah permainan adalah bahwa area pertahanan kita, gawang Hernando Ari, akan semakin jauh dari ancaman lawan, ancaman pemain-pemain Irak. Ingat bahwa bertahan di sekitar garis 16 berpotensi menciptakan tendangan bebas, bahkan penalti bagi pemain-pemain Irak. Ketika kita mundur, bertahan di sekitar garis 16, pemain-pemain Irak melakukan tekanan, bisa terjadi pelanggaran di sana. Lagi pula, dengan bertahan terlalu ke bawah, maka tim Garuda pun akan kesulitan untuk mengancam gawang Irak. Ketika melakukan serangan balik dari lini bawah, jaraknya terlalu jauh dengan daerah pertahanan, dengan gawang Irak. Serangan balik pemain-pemain Indonesia relatif efektif kalau dimulai dari daerah tengah, dari 2/3 lapangan. Rebut bola di situ dan kemudian melancarkan serangan balik cepat dengan permainan pendek 1-2 ke jantung pertahanan lawan. Itu muncul pertanyaan, bagaimana kalau pemain-pemain Irak ternyata sejak awal pertandingan melakukan pressing super ketat sejak di area pertahanan kita, sehingga permainan kita macet atau mati kutu seperti saat melawan Uzbekistan. Secara teoritik ada 2 pilihan. Pertama, untuk melakukan atau melepaskan diri dari pressing ketat lawan, maka taktik kick and run menjadi pilihan, yaitu taktik menendang lalu kemudian lari. Jadi pemain itu harus bergerak dengan cepat, tidak mengontrol bola terlalu lama, tetapi langsung kick, menendang dan kemudian bergerak ke area kosong. Tapi taktik seperti ini menuntut kualitas kontrol dan passing yang berkualitas tinggi. Taktik kick and run dalam unit kecil diperagakan secara efektif oleh pemain-pemain Australia, Korea Selatan, dan Uzbekistan ketika mereka sering dipres, bahkan dikurung di ruang sempit di salah satu sisi lapangan. Mereka seperti dengan mudah melepaskan diri hanya dengan 2 kali atau 3 kali sentuhan. Ini yang disebut taktik bermain unit, 2 lawan 2 atau 2 lawan 3. Cara kedua, jika Irak melakukan pressing terhadap gelandang dan pemain belakang kita, maka cara yang paling efektif adalah melakukan taktik direct ball, direct play, di mana bola dari di belakang langsung diarahkan atau melakukan long passing ke salah satu striker di depan, bisa ke striker sentral, ujung topak, maupun ke Marcelino di kiri atau Vita di kanan. Jika taktik kick and run masih sulit atau masih bisa dimatikan di depan dan tengah Irak yang punya kualitas teknis dan postur tinggi, besar, dan ngotot, maka
Pilihan kedua memakai taktik direct play. Bola langsung diangkat oleh Hernando Ari atau oleh Ferrari, oleh Hafner, oleh Koman Teguh, langsung dari belakang melakukan long passing ke salah satu dari strike Marcelino maupun Vitan. Jangan memaksa diri, tetap bermain box to box. Dari kiper ke bek kanan, kemudian ke gelandang sayap, itu akan mudah dipres dan lini belakang kita akan kehilangan bola dan itu bisa mengancam gawang Hernando Ari. Dengan melakukan taktik direct play, bola langsung diangkat dari belakang langsung ke lini pertahanan dari Irak. Ada dua target atau ada dua manfaat. Pertama, kita tim Garuda menghindari pressing ketat dari Irak di lini tengah. Saya yakin bahwa Irak akan melakukan pressing pemain-pemain kita sejak di area pertahanan kita agar serangan kita macet. Kita tahu kekuatan permainan box to box, bola-bola cepat datang, pemain kita sangat berbahaya. Dan saya melihat faktor utama timnas senior kita dihancurkan Irak 1-5 di kualifikasi Piala Dunia 2006 dan 1-3 di putaran final Piala Asia karena sistem pertahanan kita terlalu turun ke garis 16 sehingga hampir sepanjang 90 menit pertandingan kita dikurung. Manfaat kedua dari taktik direct play, bola langsung dari belakang langsung ke pertahanan dari Irak ialah mempercepat serangan kita yang langsung mengancam gawang dari Irak. Selain tadi menghindari pressing pemain-pemain Irak di tengah, tapi juga dengan melakukan direct ball, bola long passing dari belakang langsung ke penyerang kita di depan, maka ada peluang kita menciptakan situasi berbahaya di daerah pertahanan Irak. Contoh paling ideal itu kita lakukan ketika gol kedua dari Rakel Struijk ke gawang Korea Selatan, di mana long passing dari lini belakang yang dilepaskan oleh Rizky Ridho ke ujung tombak Struijk di depan, bola langsung mengarah ke kotak di sekitar kotak 16 dari Korea Selatan yang menimbulkan kepanikan lini belakang. Lalu kemudian Struijk dengan cerdas mampu memanfaatkan situasi itu menjadi gol. Taktik direct ball, direct play dari lini belakang, bola langsung diangkat ke lini depan, itu bisa efektif dengan dua syarat. Pertama, bahwa begitu bola dilambungkan dari Hernando Ari atau dari back kita ke salah satu striker, baik ke Struijk maupun ke Marcelino atau ke Vitan, maka dua striker lainnya plus gelandang di belakang, entah itu Fajar di kanan ataupun Arhan di kiri, langsung datang merapat ke depan untuk memberi support. Tujuannya untuk merebut second ball, bola kedua yang dimentahkan oleh bek Irak. Karena pasti terjadi pertarungan ketika bola diangkat dari belakang langsung ke lini pertahanan Irak. Pasti terjadi duel dan bola muntah itu bisa diambil kembali oleh pemain kita selama pemain kita melakukan support kepada pemain depan kita yang menjadi target dari bola yang dilambungkan dari belakang ke depan. Jika pemain-pemain kita, gelandang maupun back sayap kita yang datang mensupport berhasil merebut bola kedua, maka ada sekitar 4 atau 5 pemain kita yang saling berdekatan langsung bisa melakukan serangan cepat dengan bola-bola pendek 1-2 yang pasti bisa mengancam pertahanan dari Irak karena jarak sudah dekat dari bola dari belakang langsung ke depan. Maka ketika berhasil merebut bola di area pertahanan dari Irak, pemain-pemain kita yang sudah berkumpul 4-5 orang bisa melakukan permainan 1-2 yang bisa mengancam gawang Irak. Itu dari aspek teknis taktis. Dari aspek fisik dan mental, perlu diantisipasi betul beberapa faktor non-teknis yang berpotensi merusak konsentrasi pemain kita. Faktor non-teknis pertama, soal kepemimpinan wasit lapangan dan wasit VAR. Faktanya, sudah 2 kali VAR telah merusak mental pemain yang berujung merugikan tim Garuda. Banyak yang menuduh, misalnya wasit VAR asal Thailand tidak ikhlas Indonesia jadi penguasa baru di ASEAN dan lolos ke Olimpiade. Ada juga sinyalemen bahwa wasit VAR dari Thailand itu masih dendam dengan kekalahan Thailand yang memalukan dari Indonesia di final SEA Games 2023 lalu. Juga yang penting untuk dicermati bahwa ada muncul semacam kekhawatiran terjadinya konspirasi dalam laga Irak melawan Indonesia. Di satu sisi,
ini laga hidup mati bagi Indonesia ataupun Irak. Di sisi lain, laga bersejarah ini digelar di Timur Tengah, di Qatar. Fakta menunjukkan, sampai babak 4 besar, hanya Irak yang kini tersisa dan harapan baki dari kekuatan sepak bola Timur Tengah. Ada yang mulai khawatir, jangan-jangan ada konspirasi lewat supremasi teknologi VAR agar Irak lolos ke Olimpiade sebagai wakil kekuatan sepak bola Asia Barat. Setelah ada Jepang yang sudah lolos ke final untuk mewakili Asia Timur dan Uzbekistan yang mewakili Asia Tengah dan Utara. Faktor non-teknis lain yang patut diwaspadai oleh pasukan Sinteyong ialah kebiasaan intrik dan intimidasi, provokasi pemain-pemain Irak terhadap pemain-pemain kita. Salah satu ciri umum karakter pemain-pemain Timur Tengah ialah suka drakor di atas lapangan, seperti mengerang kesakitan sambil berguling-guling di lapangan, walau hanya sedikit saja kena hadangan atau tackling lawan. Kita ambil contoh, misalnya bagaimana Ivar Jenner sudah menjadi korban dari drakor yang dimainkan oleh pemain Irak di laga pertama, sehingga kemudian Ivar Jenner dikenai kartu merah dan kita kalah 0-2. Lalu karakter lain dari pemain-pemain dari Timur Tengah adalah suka ngotot, tidak mau kalah, dan bukan hanya memprovokasi pemain lawan, tetapi bahkan juga wasit. Sekali lagi, laga kontra Irak ini sangat krusial dan menentukan apakah tim Garuda bisa ke Olimpiade Paris atau tidak. Saya meyakini menundukkan Irak relatif lebih mudah ketika kita harus bertarung melawan wakil Afrika, Guinea, untuk merebut data tiket terakhir zona Asia dan Afrika. Jadi mental menjadi kunci. Apakah kita bisa bangkit usai kalah dari Uzbekistan 0-2 di semifinal, dan kemudian saatnya kita bertarung habis-habisan untuk mengalahkan Irak demi selembar tiket Olimpiade. Jadi pasukan Garuda harus siap untuk bertarung habis-habisan melawan Irak besok malam. Jangan lagi menunggu kesempatan terakhir melawan Guinea. Wakil Afrika itu lebih berat dan lebih berbahaya ketimbang Irak. Tercatat ada 13 pemain Guinea usia 23 tahun yang bermain di Liga Eropa, di Liga Austria, Prancis, Belgia, Jerman, hingga Yunani. Mereka lolos ke semifinal Piala Afrika U23 dan mendapat jatah bermain di playoff melawan peringkat 4 dari zona Asia setelah mereka menyisikan raksasa Ghana dan Kongo, dan hanya kalah tipis 0-1 dari Mesir di babak semifinal, sehingga mereka kemudian menjadi peringkat keempat. Bukti lain bahwa Guinea lebih berbahaya dibanding Irak. Irak sendiri menyerah 1-2 dari Thailand di Piala Asia usia 23 tahun yang sekarang digelar di Qatar. Artinya, kualitas Irak sesungguhnya masih selevel dengan timnas Garuda. Jadi, kini saatnya harus bisa melibas Irak daripada kita nanti dilibas oleh Guinea dan gagal mentas di panggung Olimpiade Paris. Sahabat bola mania, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sepak bola.